Halo semua, kembali lagi di acara Si Peta Komunikasi Pertanian. Seperti biasa, kawan-kawan tonton videonya hingga akhir dan jangan lupa tekan tombol like, komen, serta subscribe agar kawan-kawan tidak ketinggalan informasi mengenai dunia pertanian. Untuk itu, mari kita bertani, mari kita selamatkan kehidupan. Halo kawan-kawan, mari kita mulai video kali ini. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai penyemaian tanaman turi. Sebelum masuk ke pembahasannya, kita update dulu mengenai penyemaian tanaman turi tersebut. Ini kawan-kawan mengenai gambaran penyemaian tanaman turi yang saya lakukan. Ini jumlahnya kurang lebih 200 polybag. Dan ini waktunya baru kemarin kawan-kawan kita melakukan penyemaian benih tanaman turi. Jadi langsung saja masuk ke pembahasannya. Dalam melakukan penyemaian tanaman turi ini sebenarnya cukup sederhana, hampir sama dengan penyemaian tanaman-tanaman lainnya seperti sawi, pakcoy dan lain sebagainya. Hanya saja bedanya kalau untuk tanaman turi ini lebih kita tekankan untuk dilakukan di setiap polybagnya semacam itu. Jadi dalam melakukan penyemaian tanaman turi ini ada bahan dan alat yang perlu kita persiapkan. Yang pertama, untuk bahannya sendiri ada 1 kompos, yang kedua adalah tanah, dan yang ketiga air, serta yang keempat adalah benih tanaman turi tersebut. Lalu alat yang kita perlukan, yang pertama yang paling utama adalah cangkul, yang kedua yang paling utama adalah polybag, dan yang ketiga adalah cetok serta alat pelubang seperti kayu patahan maupun alat pendukung lainnya yang jelas bisa untuk melubangi ya kawan, semacam itu. Lalu kita masuk ke caranya. Jadi cara melakukan penyemaian turi yang pertama adalah melakukan pencampuran antara kompos dan tanah. Kompos dan tanah tersebut dicampurkan menggunakan alat berupa cangkul, dan perbandingan antara kompos dengan tanah yaitu untuk tanahnya sendiri ada 2 bagian tanah dan komposnya 1. Jadi tanah dengan kompos perbandingannya 2:1, dan setiap petani itu berbeda-beda kawan-kawan, ada juga 1:1, ada juga 3:1. Yang jelas kalau kami melakukan biasanya 2 tanah 1 kompos. Setelah itu kawan-kawan, setelah melakukan pencampuran tersebut, pastikan pencampuran tersebut kondisinya homogen, tercampur secara merata, barulah memasuki langkah kedua. Langkah kedua adalah langkah memasukkan campuran tersebut ke dalam polybag. Untuk memasukkan campuran tersebut ke dalam polybag, kawan-kawan bisa menggunakan alat skop untuk lebih enaknya, dan pastikan dalam memasukkan tanah itu kondisinya penuh semacam ini kawan-kawan, penuh tapi tidak penuh banget. Yang jelas sisakan kurang lebih, ini ketinggian dari sini itu kurang lebih 3 cm ataupun 2 cm, itu sudah cukup kawan-kawan. Jangan penuh sama rata dengan polybagnya, pastikan ada sisa semacam ini, karena nantinya bagian sini untuk mengangkat dan untuk perlindungan juga itu jauh lebih enak kawan-kawan, alias gini loh, nantinya kalau benih ditanam itu tanahnya tidak ikut hilang terbawa air ketika disiram kawan-kawan, semacam itu. Lalu langkah ketiga adalah melakukan penyiraman kawan-kawan. Setelah sekiranya tanah itu sudah terisi penuh, barulah dilakukan penyiraman. Penyiraman sendiri, penyiraman pertama ini itu bertujuan untuk mendinginkan dari media yang ditanam di dalam polybag. Kalau kita menyiramnya akhir, nantinya takutnya tanah yang tersiram hanya bagian atasnya seperti ini. Tapi kalau penyiraman pertama ini dilakukan, ini tujuannya agar media bagian
atas ini, bagian atas hingga bagian bawah itu kondisinya selalu lembab. Kondisinya selalu lembab sehingga memungkinkan benih tersebut untuk tumbuh, kawan-kawan. Semacam itu. Lalu langkah berikutnya adalah langkah pelubangan. Pastikan dalam melubangi tanaman untuk penyemaian duri ini setiap polybagnya dilakukan dengan jumlah 1 lubang. Itu pun kedalamannya kurang lebih sepanjang benih tersebut atau diameter dari benih tersebut, kawan-kawan. Dan itu pelubangannya bisa menggunakan berupa kayu potongan maupun alat pendukung lainnya seperti bolpen bekas maupun spidol bekas, semacam itu. Setelah dilubangi, kawan-kawan, langkah berikutnya adalah memasukkan benih tersebut ke dalam lubang. Benih tersebut memasukkannya ke dalam lubang tersebut dengan jumlah kurang lebih 1 benih saja, jangan lebih. Mohon maaf, saya koreksi, saya ulangi lagi bahwasanya setiap lubang tanam itu diisi dengan 1 benih saja. Nantinya harapannya dengan 1 benih tersebut setiap polybag ini itu bisa ditumbuhi 1 tanaman. Kalau kita mengisinya dengan 2, kalau kedua benih tersebut tumbuh semua, nantinya ada salah satu yang dimatikan. Jadinya istilahnya kalau kami bilang rugilah, daripada benih dimatikan mending ditanam di tempat lainnya, macam itu. Yang jelas benihnya itu 1 polybag 1. Lalu ketika benih itu sudah masuk, ditutup bagian atasnya dengan menggunakan tanah di samping-sampingnya ini, ataupun bisa menggunakan pupuk kompos, kawan-kawan, yang sudah benar-benar jadi, semacam itu. Setelah benih tersebut tertanam, barulah langkah berikutnya adalah penyiraman yang kedua kalinya. Jadi penyiraman kedua kalinya nantinya dipastikan benih yang sudah tertanam nanti itu tersiram dengan air dan kondisinya lembab untuk memungkinkan benih tersebut bisa melakukan perombakan dan tumbuhlah sebuah kecambah dan nantinya menjadi sebuah calon dari tanaman tersebut. Nah, dalam proses penyemaian ini, kawan-kawan, setelah benih tersebut tertanam, barulah lakukan, kawan-kawan, penyiraman setiap 1 hari 2 kali, atau seminimal-minimalnya kondisi tanahnya itu lembab, kawan-kawan, semacam itu. Tapi kalau misalnya kondisi tanahnya sudah lembab, ya jangan disiram lagi, semacam itu. Yang jelas parameter untuk penyiraman, untuk perawatan agar benih tersebut bisa tumbuh, nantinya kondisi tanahnya ini selalu kondisi lembab, semacam itu. Dan kawan-kawan, saya bagikan informasi bahwasanya dalam proses penyemaian benih ini itu yang menentukan bahwasanya keberhasilan benih bisa tumbuh secara akademis itu bahasanya proses imbibisi atau proses perombakan, di mana proses perombakan itu nantinya setiap benih itu bermacam-macam. Kalau untuk benih duri sendiri, yang jelas kondisi airnya itu, kondisi air yang ada di tanah atau di medianya itu selalu lembab, dan nantinya benih tersebut menyerap air. Ketika benih tersebut menyerap air, nantinya mulai ada retakan, tumbuh kecambah, dan nantinya setelah tumbuh kecambah nanti muncullah sebuah tanaman duri. Nah, tanaman duri nantinya itulah yang ditumbuhkan lebih besar hingga siap tanam, dan itulah yang menjadikan sebuah bibit. Nah, begitulah kawan-kawan proses yang sering kita lakukan dalam proses penyemaian tanaman. Dan inilah gambaran tanaman duri kami. Yang jelas kawan-kawan, jangan sampai kekurangan air dalam proses penyemaian ini, agar dalam penyemaian ini bisa berhasil untuk benih tersebut tumbuh menjadi tanaman duri atau menjadi bibit. Adalah kuncinya di satu, airnya selalu dijaga agar medianya tetap kondisi lembab.
semacam itu kawan-kawan. Oke, sekian dari kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kawan-kawan bisa mengambil sisi positifnya. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kawan-kawan.